Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Istiqomah. Saya mahasiswa STEMA Mahat Ali Al-Hikam Malang, Prodi PGMI dengan NIM 257726328. Tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah perkembangan anak MI dengan dosen pengampu Dr. Umi Salamah, MPD. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Sebagai calon guru SD atau madrasah ibtidaiyah, kita seringkali fokus pada bagaimana cara membuat anak pintar secara akademik. Tapi tahu tidak, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu perkembangan psikososial atau bagaimana anak memahami dirinya dan lingkungan. Video kita kali ini akan mengupas tuntas salah satu teori perkembangan psikososial yang sangat terkenal di dunia, yaitu teori Erik Erikson. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke teorinya, kita kenalan dulu yuk sama pencetusnya. Beliau adalah Erik Erikson, seorang pakar psikologi perkembangan dan psikoanalisis asal Jerman. Beliau lahir pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1990. Satu hal yang sangat unik dari Erik Erikson adalah dia sempat mengalami krisis identitas di masa mudanya karena latar belakang keluarganya. Pengalaman pribadi inilah yang kemudian menginspirasi beliau untuk meneliti bagaimana identitas seseorang terbentuk sepanjang hidupnya. Erikson jugalah yang pertama kali mempopulerkan istilah identity crisis atau krisis identitas. Apa sebenarnya teori Erik Erikson itu? Teori ini disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Kata kuncinya ada dua, yaitu psiko artinya kejiwaan atau ego, dan sosial artinya lingkungan. Berbeda dengan tokoh psikologi lainnya, Erikson percaya bahwa kepribadian kita berkembang berkat interaksi kita dengan lingkungan sosial dan budaya. Menurut Erikson, perkembangan manusia itu berlangsung sepanjang hayat, dari bayi sampai lansia. Perkembangan ini dibagi menjadi 8 tahap perkembangan. Di setiap tahap perkembangan manusia akan menghadapi sebuah krisis atau tantangan psikologis. Jika tantangan ini berhasil dilewati dengan baik, kita akan mendapatkan kekuatan psikologis. Kita akan mendapatkan perkembangan psikologis yang positif. Sebaiknya, jika gagal, perkembangan ego kita bisa terhambat. Mari kita bedah satu persatu ke 8 tahap perkembangan tersebut. Tahap pertama, trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dimulai dari usia 0 sampai 18 bulan atau pada masa bayi. Pada masa ini, bayi belajar apakah lingkungan dan pengasuhnya bisa dipercaya atau tidak. Jika kebutuhannya seperti makan, kasih sayang dipenuhi secara konsisten, ia akan mengembangkan rasa percaya dirinya dengan benar. Contoh, ketika bayi menangis karena haus dan ibunya segera memberikan ASI dengan penuh kasih sayang, maka bayi tersebut akan merasa aman pada dunianya. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Dimulai dari usia 18 sampai 3 tahun atau masa balita. Pada masa ini, anak mulai mengendalikan tindakan tubuhnya dan pengenalan kemandirian. Contoh, anak ingin memakai sepatunya sendiri.
Jika orang tua membiarkan dan menyemangatinya, anak jadi mandiri. Tapi kalau orang tua membentak karena dunia terlalu lama, anak merasa malu dan ragu pada kemampuannya sendiri. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun atau masa prasekolah atau TK. Pada masa ini, anak mulai aktif merencanakan permainan, memilih mainan, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, anak berinisiatif membangun rumahan dari balok Lego sampai berantakan. Jika dipuji kreativitasnya, inisiatifnya berkembang. Jika dimarahi karena membuat rumah berantakan, ia akan merasa bersalah. Tahap keempat, ketekunan versus rasa rendah diri. Dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun atau pada masa usia sekolah. Nah, ini adalah tahap anak-anak didik kita nanti di PGMI. Pada masa ini, anak mulai belajar keterampilan baru dan dinilai secara akademik atau sosial. Contohnya, seorang anak berhasil menyelesaikan tugas matematika yang sulit. Jika guru memberikan apresiasi, anak akan merasa kompeten dan tekun. Namun, jika ia selalu dibanding-bandingkan dengan temannya yang lebih pintar, maka ia akan minder atau rendah diri. Yaitu identitas dan kebingungan peran. Dimulai dari usia 12 sampai 18 tahun atau disebut dengan masa remaja. Pada masa ini, remaja mencari tahu siapa saya dan apa peran mereka di masyarakat. Contoh, remaja mulai berbagai gaya berpakaian, hobi, atau bergabung dengan komunitas. Mereka bergabung dengan komunitas tertentu untuk menemukan jati dirinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6, keintiman dan isolasi, dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun atau disebut dengan dewasa awal. Pada masa ini, mereka fokus pada membangun hubungan cinta dan keintiman yang lebih intim dengan orang lain. Contoh, seseorang belajar untuk berkomitmen dalam hubungan pernikahan dan persahabatan yang mendalam. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7, generativitas dan stagnasi. Dimulai dari usia 40 sampai 65 tahun atau masa dewasa madya. Pada masa ini, keinginan untuk menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bermanfaat bagi generasi penerus. Contoh, menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik atau menjadi guru yang mendedikasikan ilmunya untuk murid-murid. Tahap yang terakhir atau tahap yang ke-8 adalah integritas ego dan keputusasaan. Dimulai dari usia 65 tahun ke atas atau masa lansia. Pada masa ini adalah masa refleksi melihat kembali kehidupan yang telah dijalani. Contohnya, seorang kakek yang tersenyum bahagia karena merasa masa mudanya telah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bukannya menyesali kesempatan yang hilang. Selanjutnya yaitu penerapan teori Erik Erikson dalam pembelajaran di SD dan MI. Sebagai guru MI atau SD, fokus utama kita pada tahap keempat, yaitu industri versus inferiority usia antara 6 sampai 12 tahun. Anak-anak di usia ini punya rasa ingin tahu yang besar dan ingin diakui kemampuannya. Lalu, bagaimana cara menerapkannya di dalam kelas kita? Mari kita bahas satu persatu. Contoh penerapan teori Erik Erikson di kelas. Yang pertama, berikan apresiasi pada proses, bukan cuma hasil. Contohnya, jangan hanya memuji anak yang dapat nilai 100,
Puji juga usaha keras anak yang tadinya mendapat nilai 50 kemudian naik menjadi 70. Ini membangun rasa ketekunan. Yang selanjutnya yaitu hindari membanding-bandingkan anak. Contohnya dengan mengucapkan kalimat seperti, lihat itu si Budi, dia rajin, kok kamu malas. Dengan kata-kata ini adalah racun yang bisa membuat anak merasa rendah diri. Karena setiap anak punya keunikan masing-masing. Selanjutnya, berikan tanggung jawab kecil. Tunjuk secara bergantian untuk menjadi ketua kelas, memimpin doa, atau membagikan buku. Hal ini membuat mereka merasa berharga dan kompeten di lingkungannya. Teori Erik Erikson ini mengingatkan bahwa mendidik bukan sekedar mentransfer ilmu ke dalam otak anak, tetapi juga tentang membentuk mental dan emosional anak. Dengan memahami fase perkembangan mereka, kita bisa menjadi guru yang lebih baik, yang lebih berempati, tahu kapan harus memuji, dan paham bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri kepada mereka. Ingat, anak yang tekun dan percaya diri hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa yang tangguh esok hari. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.